Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita semuanya agar menjadi manusia yang bertakwa, yang dapat memperoleh satu kehidupan yang bermartabat dan mempunyai akhlak yang baik. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai sumber historis pendidikan Pancasila. Ini adalah pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini saya akan banyak memaparkan tentang sumber-sumber pendidikan Pancasila yang bisa diambil dari sosiologinya, kemudian historisnya, dan lain sebagainya pastinya. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan Pancasila dilihat dari sumber historisnya. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang lahir pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna secara memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan pernah melupakan sejarah, ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar pasti terlahir dari sejarah, sebuah perjuangan yang tidak boleh kenal lelah, sebuah perjuangan di mana ada kemelut, ada masa lalu yang hitam, yang kelam, kemudian mereka bangkit dari segala macam keterpurukan itu. Sejarah itulah yang memberikan satu bukti kepada kita semuanya bahwa negara Indonesia tidak serta-merta menjadi negara merdeka. Ada sekitar 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan 35 tahun dijajah oleh Jepang. 350 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, saudara-saudara. Begitu juga 3,5 atau 3,5 tahun bukanlah waktu yang singkat juga. 3,5 tahun itu adalah penuh penderitaan, dan menurut para pakar sejarah bahwa 3,5 tahun yang dimana Jepang menduduki Nusantara ini sangat banyak bentuk-bentuk penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan banyak yang terbunuh hanya karena ada kerja paksa, ada penyiksaan yang dilakukan oleh negara Jepang pada masa itu. Kemudian kalau kita melihat pada pendapat Cicero, beliau mengatakan Historia Vitae Magistra, sejarah memberikan kearifan. Artinya orang yang melihat sejarah masa lalu, masa ini, dan masa yang akan datang itu akan berpikir secara arif dan bijaksana. Orang yang tidak hidup, yang tidak memandang tentang sejarah masa lampau, itu adalah orang yang seakan-akan hidup, kemudian dia menjadi orang yang dewasa, tidak pernah
Dia mengalami bagaimana kita menjadi anak kecil, menjadi bayi, menjadi anak kecil, belajar dengan segala macam rintangan, tantangan, dan kerasnya kehidupan. Kalau manusia langsung dewasa, bagaimana dia bisa belajar tentang masa lalunya? Karena masa lalu itulah yang memberikan satu pelajaran dalam kehidupan kita. Apabila di masa lalu kita menjadi orang miskin, kita menjadi orang yang dihinakan, kemudian masa sekarang kita menjadi orang yang banyak harta, orang yang banyak dipuja. Ingat bahwa orang yang dipuja sekarang, orang yang banyak harta sekarang, boleh jadi karena motivasinya pada masa lalu. Dia miskin, dia dihina, maka menjadi motivasi dalam hidupnya agar bangkit dan keluar dari kemelut kehidupan. Kemudian di masa yang akan datang, dia akan menjadi orang yang arif, orang yang bijak. Inilah yang menjadi pesan dari Cicero bahwa sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Siapa yang mempunyai pengalaman, maka pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik. Ada istilah dalam bahasa Inggris, the experience the best teacher. Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Dan sejarah adalah guru kehidupan kita. Karena dalam sejarah itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi makhluk yang baik, bagaimana kita menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya, implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dari mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belajar tentang pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan, patutlah kita merenungkan bersama bahwa pendekatan historis itu mengantarkan kita pada fenomena perjuangan, lelahnya, letihnya orang-orang dulu dalam membangun satu peradaban, membangun bangsa yang sekarang kita nikmati dengan baik. Itu karena perjuangan para founding father, perjuangan para pahlawan. Negara kita menjadi negara Indonesia tidak semata-mata menjadi negara yang besar seperti ini, tetapi harus butuh perjuangan yang keras, butuh pengorbanan jiwa, harta, waktu, dan lain sebagainya untuk menjadi negara besar. Dulu Indonesia belum seperti sekarang, masih bentuk kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang dimana kerajaan itu masing-masing punya pemerintah, punya sultan, punya raja. Tetapi setelah masa kemerdekaan Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah, maka kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan fusi atau katakanlah menyatukan diri dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu yang menyatukan adalah nilai-nilai Pancasila. Karena di dalam nilai Pancasila itu ada banyak kandungan-kandungan yang bisa mengeratkan berbagai macam pandangan, perbedaan, dan lain sebagainya yang disatukan dalam sila-sila dalam Pancasila.
Kemudian selanjutnya adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Yang kita harus pahami bahwa sosiologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dalam kehidupannya. Bagaimana manusia melakukan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, kalau kita mengkaji pendidikan Pancasila dari segi sosiologisnya, tentu ini sangat relevan sekali karena masyarakat Indonesia sebelum Pancasila dibuatkan dalam sebuah regulasi, dibuatkan dalam sebuah aturan, sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam bumi pertiwi Indonesia. Artinya apa? Artinya Pancasila itu terlahir dari masyarakat, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Dalam bukunya Kailan tahun 2000, dalam paragraf ini dinyatakan bahwa Indonesia mempunyai dasar negara yang berbeda dengan negara-negara lain, di mana Pancasila itu sudah ada dalam diri masyarakat, dalam diri bangsa dan negara, sehingga menjadi satu asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri. Pancasila bukan hanya sekedar rumusan yang dibuat oleh para pendiri bangsa, bukan hanya sekedar sebuah renungan yang ditulis dalam kertas, tetapi Pancasila itu adalah kepribadian bangsa itu sendiri, kepribadian dari masyarakat Indonesia yang dimasukkan dalam sebuah regulasi untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata sebelum Pancasila ini dirumuskan menjadi satu aturan kenegaraan, sudah ada dalam negara, sudah ada dalam Nusantara, dalam diri masyarakat Indonesia. Dan itu digali oleh para pendiri bangsa dari bumi pertiwi Indonesia. Para pendiri bangsa meyakini, mempercayai bahwa Pancasila sudah tertanam dalam diri masyarakat. Pancasila sudah ada dalam diri masyarakat, tinggal dibuatkan dalam sebuah aturan regulasi untuk menyatukan berbagai macam persepsi, pandangan, culture, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya aturan dalam Pancasila itu akan menjadi satu kesepakatan bersama, entah itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan lain sebagainya. Kita berbeda tapi satu tujuan, yaitu bagaimana menjaga NKRI dari segala macam ancaman dan memberikan atau mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang mulia, negara yang berjaya di masa yang akan datang. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Meskipun beliau dan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Ini dimaksudkan bahwa Bung Karno
bukanlah orang yang pertama, tapi masih ada orang-orang lain yang merumuskan tentang Pancasila. Bukan hanya Bung Karno. Nah, dia di sini sudah menyatakan diri dengan rendah hati bahwa janganlah kalian menyebut saya sebagai pencipta Pancasila. Kita hanya perumus Pancasila, yang merumuskan itu ada banyak, bukan hanya Bung Karno. Para ulama juga ada, tokoh-tokoh nasional, Maramis dan lain sebagainya. Itu semuanya punya andil dalam proses pembentukan Pancasila itu. Sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar menggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila itu, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jika ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya Yudi Latif tahun 2011 di halaman 21. Yang ketiga adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila atau sumber hukum pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, dalam bahasa Inggrisnya rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan dan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, mari kita merenungkan bersama bahwa ternyata pendidikan Pancasila yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai mata kuliah adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menata hukum yang ada. Dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila ini, maka kita sedang memperkuat nilai-nilai hukum kita. Kembali lagi bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, maka siapa yang kuat, siapa yang banyak uang, siapa yang mempunyai kekuasaan, maka dialah pemenangnya. Tetapi negara kita harus menjadi negara hukum. Siapa yang benar, siapa yang sesuai dengan jalur hukum yang benar, dialah yang akan menjadi pemenang dalam hukum itu sendiri. Disinilah keadilan didapat, bahwa kebenaran itu bukan semata-mata dari para penguasa, tapi kebenaran bisa lahir dari rakyat itu pula. Kemudian, pada urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial atau social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicipta-ciptakan oleh para pendiri bangsa.
Di sini dikatakan bahwa pendekatan yuridis itu dalam rangka menegakkan undang-undang, dalam rangka menegakkan hukum, atau dalam bahasa lainnya adalah law enforcement. Kenapa hukum harus ditegakkan? Karena dengan menegakkan hukum maka terciptalah namanya keadilan. Terciptalah yang namanya keteraturan sosial. Terciptalah yang namanya kepuasan publik. Terciptalah yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau negara ini mengagungkan, memelihara, menjaga baik nilai-nilai dalam hukum itu, maka siapapun tidak boleh menyimpang dalam aturan. Entah itu pejabat ataupun siapa, kejaksaan atau pengadilan di dalamnya itu harus menjadi marwah dalam menjaga peraturan perundang-undangan. Maka saran saya, pesan saya adalah jadilah hakim yang adil agar engkau menjadi anak bangsa yang bisa memberikan kontribusi pada pembangunan hukum dan pembangunan negara kita sendiri. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata atau pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Ada kalanya juga mereka menjalankan kewajibannya, tapi mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan haknya. Keduanya harus seimbang. Haknya harus dituntut, juga kewajiban harus dijalankan. Kalau kewajiban sudah dijalankan, maka haknya pula harus didapatkan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban itu, akan tercipta masyarakat yang harmonis sesuai dengan tujuan negara kita, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang keempat adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengajaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa atau mendeteksi dan mampu memformulasikan atau membuat saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Dalam pendidikan Pancasila harus kita pahami bahwa Pancasila juga menjadi sumber dari politik itu sendiri, di mana dalam berpolitik harus berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Banyak terjadi orang yang terjun dalam dunia politik seakan-akan mereka tidak mempunyai Tuhan. Mereka beragama, tapi seakan-akan mereka tidak punya Tuhan. Kalau orang yang berpolitik seakan-akan tidak punya Tuhan, apa yang terjadi? Politik, manipulasi, apalagi black campaign, fitnah sana sini dan lain sebagainya. Orang-orang itulah yang menghancurkan dunia politik karena mereka lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang Pancasilais. Kalau dia menjadi manusia yang Pancasilais, seharusnya berpolitik dengan etika politik yang Pancasilais. Satu, dia harus berpolitik yang berdasarkan pada agamanya sendiri. Kalau dia adalah Islam, maka berpolitiklah sesuai dengan ajaran agama engkau. Jangan engkau berpolitik menghancurkan agama yang lain, atau menghinakan agama yang lain, atau menghinakan Tuhan yang lain, sehingga Tuhanmu sendiri juga dihina oleh orang lain. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan politik. Tidak boleh membawa-bawa nama agama hanya karena mau ingin menghina mereka, tetapi bawalah nilai agama untuk menyatukan, untuk memakmurkan, untuk mengademkan, untuk menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat religius.
Jangan membawa nama agama kemudian memecah belah persatuan bangsa. Tetapi bawalah nama agama itu dalam konteks politik untuk menciptakan satu tatanan masyarakat yang baik, satu tatanan masyarakat yang religius. Kalau katakanlah dalam agama Islam lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, keyakinanmu adalah keyakinanmu, maka agamaku adalah agamaku. Tidak ada paksaan di dalamnya, dan tidak boleh kita menghina satu golongan, satu kelompok, karena itulah yang harus dihindari oleh rekan-rekan mahasiswa maupun rakyat Indonesia. Tujuan agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Tentu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pastinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budi Harjo tahun 1998 halaman 32 sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam suatu Weltanschauung. Ini adalah bahasa Belanda yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian atau problematika politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya. Saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, mahasiswa Universitas Muslim Buton, di sini ada pendapat dari Budi Harjo bahwa ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma kepercayaan dan keyakinan. Di dalam Pancasila juga ada nilai, ada ide, ada norma, ada kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, ada keyakinan yang diatur dalam Pancasila itu sama dengan menciptakan satu ideologi politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, ada kebijakan polis dan pembagian kekuasaan atau distribution of power, sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, yang baik, yang menyegarkan, yang positif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kajian-kajian politik itu. Kajian-kajian politik di dalamnya mengkaji tentang negara atau state. Negara bisa dikatakan sebagai wilayah yang di dalamnya ada rakyat yang diatur oleh sebuah aturan yang mengikat untuk mencapai sebuah tujuan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan sumber daya yang ada dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian pengambilan keputusan adalah pilihan dari beberapa alternatif keputusan dan dipilih keputusan yang terbaik, maka disitulah tercipta namanya pengambilan keputusan. Atau bisa juga dikatakan bahwa pengambilan keputusan adalah kemampuan seseorang dalam memutuskan yang terbaik di antara yang baik. Kemudian kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga, merawat, memelihara kepentingan publik. Kemudian adalah pembagian kekuasaan dalam hal sumber daya negara. Disinilah yang harus dipelajari dan harus diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa politik belajar tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian sumber daya negara atau distribution of power. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu saya antar sebelum kita masuk ke menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia.
Anda akan diantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama berkaitan dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah yang digunakan oleh Habibie pada pidato 1 Juni 2011. Apa itu amnesia sejarah? Adalah orang yang melupakan sejarah masa lalu. Padahal sejarah itulah yang mengajarkan kita, anak-anak bangsa, bagaimana negara ini bisa besar, negara ini bisa yang tadinya terpuruk mereka keluar dari keterpurukan itu. Yang tadinya mereka dijajah, kemudian mereka bebas dan merdeka. Sejarah itulah yang harus dipelajari oleh anak bangsa kita. Bahwa negara kita tidak serta-merta hadir begitu saja. Ada sebuah perjuangan yang sangat-sangat menguras segala sesuatunya, bahkan mengorbankan jiwa dan raga anak bangsa. Tapi setelah perjuangan itu, maka kita mendapatkan menikmati arti dari kemerdekaan. Dalam bab ini Anda akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran yang penting agar Anda mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim dari Orde Baru. Pancasila itu sejak zaman Orde Lama, sejak masanya Soekarno sampai masuk ke Soeharto, memang Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Karena pada waktu itu ada ideologi seperti komunisme yang ingin menjadi saingan dari Pancasila, yang ingin menggulingkan ideologi Pancasila, yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Oleh pemerintah pada masa Soeharto membaca bahwa ini adalah ancaman. Adanya komunisme adalah ancaman bagi Pancasila. Maka diberanguslah, dihancurkanlah paham-paham komunisme dan para penganutnya pada masanya. Dan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Tidak boleh ada asas yang lain. Dan itu haram pada waktu itu. Haram dalam artian tidak boleh terjadi kalau ada organisasi ormas apapun, organisasi apapun di dalam negara Indonesia yang tidak berasaskan pada Pancasila, maka tetap tertolak atau tidak diberi izin, bahkan bisa dibunuh orang-orangnya karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa awal era reformasi tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagian adalah produk dari rezim Orde Baru. Anggapan ini dimunculkan pada zaman Orde Baru. Sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 syarat dengan nuansa doktrin politik yang memihak pada rezim berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman dan sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu Anda sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Di sini yang perlu kita ketengahkan bahwa memang ada doktrin P4 pada waktu itu, di mana doktrin P4 itu adalah doktrin yang dilakukan dipaksa oleh pemerintah pada masa Orde Baru untuk menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi tunggal dan menjadikan Pancasila ini harus ada dalam kurikulum, tidak boleh tidak, dihafal mati, sehingga banyak kalau generasi tua menghafal betul Pancasila dan butir-butirnya. Sekarang memang susah kita mau paksakan. Pancasila saja sila pertama sampai sila kelima
itu kadangkala sudah tidak dihafal. Tetapi kalau masa dulu itu bukan hanya silanya, tapi butir-butirnya itu puluhan butir yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat memberikan satu ilmu yang baru buat kita agar kita cinta dengan bangsa kita, cinta dengan negara kita. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.